Kalau gue pulang. Kadang enggak. Nginep di sana, ada kasur ini ya, ada kasur khusus. Kamar mandi, kasur, semua ada. Kayak punya apartemen sendiri rumah sakit. Merantau Podcast. Apa tadi pertanyaannya? Gak stres sih gitu. Gak stres sih. Iya. Iya. Itu fase-fase yang menyenangkan karena lo ngobrol sama sesama koas yang lain. Iya. Nyeritain kebodohan masing-masing gitu kan. Oh, dan koas di sini tuh dibagi 3. 1 tahun, berarti 4 bulan wajib penyakit dalam, inner, wajib chirurgi, bedah. Terakhir itu jurusan bebas, lu pilih sendiri. Itu harus di kota yang sama atau misalkan beda kota juga bisa? Lu gitu? bisa beda kota. Asik juga sih. Bisa. Lu bahkan bisa pindah negara bagian kalau lu mau. Dengan vorausgesetzt, dengan catatan. Dengan catatan. Ada yang mau pindah ke tempat lu juga. Jadi itu harus ringtausch. Austauschen gitu ya. Nggak bisa lu kucuk-kucuk mau ke sana, tapi dari sana nggak ada yang mau ke sini gitu. Halo, bawa koper nih balik lu. Nggak ada yang mau ke tempat lo. Nggak ada tempat gitu. Jadi emang ada kuotanya sendiri. Gitu. Kalau cuma dalam satu negara bagian sih mau kemana aja terserah. Tapi kalau lu sampai lintas negara bagian harus ada yang tukeran, harus ada partnernya. Lu Rheinland-Pfalz ya? Gue di Rheinland-Pfalz. Gue kuliah di Mainz. Habis itu gue koasnya di kota kecil namanya Trier. Itu ada di perbatasan antara Jerman dan Luxembourg. Betul. Gue kesana karena gue nggak mau koas di Uniklinik. Uniklinik itu sama kayak rumah sakit besar di Indo, tempat semua orang. Rumah sakit umum ya? Bukan. Gini deh, UI kedokteran itu kan pasti koasnya di atau bekerja samanya dengan apa nama rumah sakitnya? Gue nggak tahu. Rumah sakit itulah. Gue nggak tahu namanya apaan. Rumah sakit yang ada hubungannya sama kampus tempat lo bekerja gitu. Betul. Di sini namanya Uniklinik karena Universitas Klinikum gitu. Jadi kliniknya ada hubungannya sama uni. Gue nggak mau koas di situ. Kenapa? Karena rumah sakit terlalu besar. Lo cuma satu orang, nobody di situ gitu. Kemungkinan lo untuk ditunjukin banyak hal, belajar banyak hal, melakukan banget, sendiri banyak hal kecil banget Kecil justru. banget. Karena rumah sakit terlalu besar. jadi Semua orang mau gitu gitu. ya. Even asisten artsnya aja pun mau, belum tentu mereka udah melakukan itu. Betul, gitu. betul. Dan dengan begitu banyak jumlah pasien, rumah sakit nggak bisa afford untuk membiarkan lo yang masih cerek gitu ya melakukan atau mencoba melakukan tindakan itu sendiri gitu. Iya. Dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan ini nggak terjadi nih gitu, nggak berjalan sesuai rencana gitu. Buang-buang waktu. Biarin aja yang udah bisa yang melakukan. Jadi lo kasarnya cuma lihat sampai 100 kali gitu ya. Tapi lo gak pernah melakukan. Jadi gitu. knowledge transfernya itu kurang banget kalau misalkan di ini ya. Cukup kurang banget sih enggak gitu. Kecuali lo sangat-sangat ambisius jadi orang gitu. Gue bisa, gue mau. Gitu. Gue bukan tipe orang yang seperti itu. Gitu. Gue bisa dan gue mau, tapi gue nggak mau gitu caranya. Terlalu aufdringlich gitu. Iya. Gitu. Kayak gitu. Iya ngerti. Makanya jadi gue pindah ke Trier. Trier itu rumah sakit yang besar juga sebenarnya untuk ukurannya karena radius 70 km sekelilingnya, kecuali ke Luxembourg kayak itu nggak nyampe 70 km. Itu nggak ada rumah sakit lain. Gitu. Jadi semuanya sentriat ke situ. Gitu. Lucu banget sih 2018 lu di sana kan ya? 2017. 17. Setahun setelah gue pindah dari kayak lucu banget. Shadow. Coba kita ketemu di sana. Nggak ketemu di sana. Tiba-tiba gue tahu aja dari Randy gitu. Itu berapa tahun kemarin ya? 3 tahun kemarin, 4 tahun kemarin gitu. 4 tahun ya. Iya. Yang waktu lu pindah ke Stuttgart. Iya, tapi kita ketemunya karena Taufan. Iya, maksudnya dikasih tahu sama Reni kalau misalkan lu pernah tinggal di sana.
Taunya dari dia, soalnya sebelumnya gak tahu kan. Betul, gue nggak tahu bahkan lu pernah ada di Iya, prayer. lucu juga sih. Di sana tuh lu kayak disebut koas lah ya, koas tahun terakhir gitu ya. Gimana tuh? Apa yang lu paling merasa berkesan yang lu pelajarin ketika lu di sana gitu? Gimana caranya berinteraksi dengan manusia lain? Emang lu sebelumnya gak bisa kayak gitu? It's on you now gitu. Iya. Kalau dulu sebelumnya kan ya gue melihat mereka berinteraksi tapi gue cuma melihat doang gitu. Iya. Tidak melakukan gitu. Dan kalau lo cuma ngelihat kan lo bisa punya skenario sendiri di kepala lo gitu ya, belum tentu itu terjadi gitu. Betul. Dan begitu jawaban yang dikasih, begitu orang yang berinteraksi ini mulai berbicara gitu, reaksi-reaksi yang keluar dari masing-masing individu itu kan lo lihat dan lo serap gitu ya. Betul. Terus bisa jadi kayak jawabannya bagus banget, atau kayak ih gue sih nggak akan ngomong kayak gitu gitu misalnya gitu ya. Cuma begitu lo jadi orang yang melakukan itu sendiri gitu, which is itu salah satu poinnya lo koas. Karena lo seolah-olah udah jadi dokternya. Betul. Lo harus bertanggung jawab sama satu pasien ini gitu, bertanggung jawab sama satu pasien ini, itu pun buat lo kayak overwhelming, kayak gue nggak tahu harus mulai di mana, gimana ngomongnya gitu. Iya. Cuma terus dari situ lo belajar untuk get to the point. Gitu. Gue mau ngasih tau ini, gue ngomongnya begini. Apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang harus gue sebut sekarang, apa yang bisa ditunda sampai nanti gitu. Yeah. Itu sih yang paling berkesan, bukan soal pelajarannya, bukan soal medisinnya, tapi interaksi antar manusianya, yang itu nggak diajarin di. Itu nggak diajarin, soalnya kayak teori itu lu belajar di uni kan. Buat Fachbegriff, terus penyakit ini apa atau apa gitu ya. Simptom. Iya, simptomnya, iya. Luar biasa sih, penting sih kalau menurut gua gitu. Soalnya kalau misalkan sebagai seorang dokter gitu ya, nggak tahu itu kayak gitu kayak gimana, lu bakal susah. Gimana lu ngomong sama pasien? Iya. Dan juga lu gak bakal dapat respect juga dari pasien kalau misalkan lu penyampaiannya nggak bagus. Betul. Iya. Ngomong jelas. Betul, gitu ya, artikulasi, atau kayak lu nggak ngomong sekarang ya, ngomong gue. Iya, harus nunjukin ini kayak apa sih namanya? Nggak berarti galak. Bukan berarti galak, tegas sih menurut gua sih. Iya, soalnya kalau misalkan lu nggak tegas, lu gak bakal bisa dipercaya juga. Iya. Ada tantangan gak sih waktu belajar di sana? Bukan belajar, praktek di sana? Ada. Yang pasti nomor satu, kita sebagai orang Asia itu kecil. Dan kita sebagai orang Asia itu jarang terlihat tua. Even sampai sekarang. Sampai sekarang gitu ya. Pada salah nebak umur ya. Iya, atau kayak kapan dokternya datang? Ini. Sedangkan pasiennya udah buka baju gitu, udah gue suruh gini terus nanya kapan dokternya datang? Enggak sih, enggak mood hari ini, gitu. Enggak datang deh. Gitu. Kayak expect. Oke, oh sorry gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Iya. Merespon itu juga, itu baru belajar begitu lo ada di posisi itu gitu ya. Betul. Sesuatu yang nggak gue expect bakalan terjadi sama gue gitu. Kayak how do you know itu akan terjadi gitu kan, kayak gue pikir kalau gue udah pakai jaket putih itu udah pasti kelihatan gitu ya, oh ini dokternya gitu. Lain. Tapi lucu juga sih, kayak sekarang masih kejadian kayak gitu. Masih, apalagi kalau gue ada ada koas yang ngintilin gitu ya, terus koas gue lelaki gitu, terus orang Jerman pula gitu ya, pasti kalau ngomong gitu yang dilihat yang itu gitu, yang lelaki Jerman tinggi itu gitu. Sampai akhirnya gue sih nggak pernah bilang gue lo dokternya, enggak, buat apa. Ngapain, gitu, you don't have to prove yourself gitu kan. Betul. Biasanya terus habis itu koasnya ngeliat ke gue, tapi kan gue nggak tahu ini gue bilangnya apa gitu. Ya lu bilang yang lu tahu gitu. Padahal kocak sih. Anggap aja ini pasien lo gitu. Terus gue harus ngapain sekarang? Coba dipikir. Ya gitu.
Kaget gak Itu. sih dia pas tahu lo ini? Biasanya mereka kaget dan habis itu nggak enak gitu ya. Pasti. Cuma kalau buat gue sih mungkin karena udah biasa ya. Gitu. Jadi ya Schnee von gestern. Iya. Gitu. Tapi lucu aja kalau misalkan diingat gitu ya. Ya, udah jarang karena ya mungkin kerutan gue bertambah gitu. Setelah beberapa tahun. Ya lalu kurang tidur, kerja seharian sampai malam, gimana nggak bertambah? Gitu. Nih by the way buat koas di sana kan selalu beres gitu ya kuliah. Terus lu balik lagi ke Trier kan buat kerja, soalnya lu diambil buat kerja Iya di sana. betul. Jadi gue koasnya emang di Trier. Terus begitu selesai koas ada ujian negara ketiga, ada gitu. Begitu tuh lulus, lo akan dihadapkan dengan pilihan lo mau mulai kerja di mana, atau lo mau mulai kerja atau enggak gitu kan. Bener. Ada juga yang ngambil sabbatical setahun terus keliling dunia, atau ngambil sabbatical setahun untuk einfach nggak ngapa-ngapain aja gitu, for the last time nggak ngapa-ngapain gitu. Ada juga atau kalau kayak gue yang kata mama jangan lama-lama atau jangan menyia-nyiakan waktu, ya gue langsung mulai kerja lah gitu. Iya. Bulan 5 gue lulus, bulan 7 gue mulai kerja. Pas udah deket-deket akhir koas gitu, gue tanya sama chef di ginekologi, mau mulai di sini atau enggak. Terus awalnya gue nggak yakin karena di Gesagt, Trier kota kecil, kota besar berikutnya itu Luxembourg, dan itu pun negara lain gitu ya. Untuk ke teman-teman gue main bla 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 itu jauh. Jadi gue sempat mikir apa pindah lagi ya ke kota lain. Tapi kan di sini udah kenal orang-orangnya. Gitu. Iya. Orang-orangnya juga kenal gue. Terus atmosfernya enak. Jadi akhirnya gue mutusin untuk stay di situ. Tapi gue tahu gue nggak akan lama di Trier karena tidak seperti yang gue bayangkan aja tempat tinggalnya. Kalau kalian datang dari Jakarta atau dari BSD, kalian pasti tahu lah seberapa bisingnya. Dan Trier itu tipe kota yang jam 9 tuh udah sunyi senyap gitu. Terus gak ada yang buka. Sepi banget di sana. Weekend juga. Iya. Sedih banget gitu. Buat hangout juga kayak dikit aus soalnya gitu pilihannya. Kayak apa? Mau ngapain gitu kan. Terus ya gue kangen aja vibe kota besar. Kota ya. Jadi setelah 2 tahun nih, termasuk koas berarti 3 tahun. 3 tahun lebih sedikit. Pindah deh gue ke Stuttgart. Itu 2020 akhir kan ya. Gue inget banget. Pas Iya. corona. Iya pas corona. Soalnya kontakan gitu lu lagi pindahan gitu kan. Enggak sih. Ya, Nain, lu diajak Fajar. Fajar diajak Fajar. Taufan. Iya. Iya, Taufan bilang, gue ngajak Taufan main. Iya. Karena gue punya temen main di daerah Nürnberg dan lain-lain, untuk datang ke Stuttgart Einweihung ceritanya gitu. Terus si Taufan bilang, gue ada temen di Stuttgart namanya Fajar, boleh gak diajak? Ya boleh. Akhirnya dari sana kenal sama Stella ya. Gitu. Seneng gak di Stuttgart? Seneng sih, kota besar, banyak pilihan, baik untuk makanan ataupun mengisi waktu luang, atau buang-buang uang. Ini udah kerja nih kayak gini kerjaannya dia, jalan-jalan, buang-buang duit. Enggak, bohong. Ya nggak apa-apa, emang kerja buat kayak gitu juga. Ya, uang nggak dibawa mati, betul. Betul. Seneng ketemu Fajar. Jarang banget ketemu, kayak sibuk, sama-sama sibuk. Bisa dihitung itu ketemu berapa kali doang. Iya. Berapa? Nggak nyampe 10 kali kita. Iya, tapi pas awal-awal lumayan sering, soalnya kayak ke München bareng kan. Iya. Di Stuttgart hangout bareng, Iya, Nata datang juga kan. Betul. Dan masih COVID kan waktu itu, jadi Betul. masih nyantai. banyak waktu luang. Iya sama Iya, gitu. Gitu. Enak sih Stuttgart. Tapi lucu dah, gue di Stuttgart hampir 2 tahun. Gue kayak
I'm fed up with that. Ya, Ya, makanya pindah ke sini. lu lebih seneng di Pam. sini. Lebih sunyi dan sepi. Kalau kebalikannya, Iya. dari kampung ke kota, gue dari kota ke kampung, kayak gue udah Stuttgart pusing, sumpah. Ya, tapi gue karena kerjaan berarti yang dilihat dari Stuttgart itu lagi, nggak banyak Iya. kesana kesini. Karena ya kalau kerja 24 jam shiftnya kapan gue keluarnya Betul, iya susah. gitu. Nah buat kerjaan di Stuttgart sendiri, beda gak sih kayak atmosfernya sama yang lu alamin di Trier? Sama mentalitasnya juga, terus juga etos kerja orang-orangnya di sana, pasien-pasiennya kayak gimana? Atmosfer sama, hospital is a hospital ya. Gitu. Pasiennya yang beda karena kalau Trier juga kota kecil gitu kan, berarti orang-orangnya juga lebih zugänglich, lebih open ya. Gitu. Lebih gampang diajak ngomong gitu. Kalau orang kota kan kadang-kadang suka sengak. Emang. Saya sebagai orang kota Jakarta gitu. Ya kalian dapatlah garis besarnya gimana gitu. Lebih vokal, lebih, tapi gue udah Google gitu ya, terus ngapain lo kesini kalau udah Google. Itu sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di Trier waktu itu ya. Sekarang gue nggak tahu gimana. Coba kalau di Stuttgart tuh lo harus hati-hati banget milih kata gitu, supaya itu nggak backfire gitu. Iya. Waktu masih awal, karena gue pikir mention gitu. Tapi ya orang beda-beda gitu. Setelah itu dikuasai, kayak lo tahu mentalitasnya gimana gitu. Schwab mentalitas gitu. Beda sama Pfalz gitu ya. Iya bener. They turn out to be just fine. Mereka lucu dengan caranya sendiri gitu. Iya. Mereka warm dengan caranya sendiri gitu. Dan itu juga balik lagi ke elunya. Apakah lu bisa beradaptasi dengan sikon yang baru, pindah. Dan kalau lu bisa nemuin jalan untuk jadi satu frekuensi sama mereka, orang Schwab itu sebenarnya sangat baik, sangat baik. Iya. Cuma emang mereka troken aja gitu. Emang. Nggak kayak orang Rheinland-Pfalz yang gitu, nggak gitu, lempeng gitu. Tapi mereka sangat care dan mereka sangat siap membantu gitu. Walaupun kasarnya gue orang asing ya gitu. Terus waktu itu anak baru lagi di situ gitu kan. Kalau lo ginekolog, lo pasti tahu di Jerman Hebam bidan itu suci. Jadi lo jangan macem-macem sama Hebame gitu. Itu grup pertama yang harus lo kuasai gitu ya. Baru habis itu chef lo. Chef tuh gak terlalu penting. Gede penting. Ya, kalau Hebama itu baik sama lo gitu ya, itu hidup lo akan terjamin aman. gitu, aman gitu. Gak bakal ada masalah. Gak ada yang aneh-aneh di rumah sakit gitu. Iya. Dan untuk Hebama itu warm up sama gue paling 4 minggu. Terus apparently I'm part of them. Habis itu mereka baik. Dan itu yang habis itu bikin gue ngerasa kayak oh ya, ternyata impresi gue tentang orang-orang Stuttgart yang awalnya kayak berubah gitu. Pasiennya sih tetap aja di mana-mana sama gitu. Nggak ada yang beda. Annoying, yang baik gitu. Setahu ada. Setahu gitu. Boleh deh tanya, ceritain dong spill gitu kayak funny experience gitu yang lu alamin. Bisa dipilih yang mana gitu yang menurut lu appropriate sama lucu juga gitu. Susah nih Jar. Gimana nih Jar? Soalnya susah, dia bidangnya kan bidangnya intim gitu. intim. Gak apa-apa spill aja. Ini pertanyaan yang menurut gue
paling susah dijawab waktu gue baca list pertanyaannya, karena banyak yang pengen gue ceritain gitu, tapi nggak lewat sensor, nggak Sama apa? kredibilitas gue kalau ada. Yang selalu fun itu menurut gue, selain tahu cerita di balik layar dari pasien-pasien gue gitu ya, itu momen begitu suami istri ini punya anak pertama dan ngasih nama gitu. Karena kadang-kadang gue suka kayak, Barum, salah apa anak ini? Kevin. Itu masih oke menurut gue. What? Coba kalau misalnya gue tanya, oh ya gitu, lahir anaknya perempuan, herzlichen Glückwunsch, wie heißt denn die Kleine, gitu, siapa namanya nih anak kecil ini, dan mereka saling lihat satu sama lain gitu ya. Di ruang bersalin yang remang-remang gitu. Terus keluarlah jawaban kayak Cinderella. What? Bibit. Ya udah sekalian ada Chantal gitu. Mendingan lu kasih nama Chantal atau Jacqueline gitu ya. No offense, gegen nama-nama itu gitu ya. Itu nama yang bagus sebenarnya gitu. Iya. Afiliasinya aja yang jelek Di Jerman di ini sini. afiliasi, ya benar. Sama seperti Kevin, Dennis dan lain-lain gitu Betul, ya. betul. Justin gitu. Iya. Cuma kayak Cinderella. Terus gue kayak, gimana? Cinderella. Aschenputtel gitu ya. Di Jerman Aschenputtel gitu ya. Pakai C. Enggak. Cinderella. Geschrieben wie gesprochen gitu. Tertulis seperti dibaca. Terus gue With kayak, S. Cindy. gimana? Pakai Z. Cinderella. Oh God. Terus gue kayak, salah apa anak ini? Satu. Pilihan kedua. Bentar, gue pengen tahu reaksi lu kayak gimana itu pas dia bilang kayak gitu, kayak oh ya. Ya gue bisa Atau dia bilang bilang, wow bagus banget. enggak, keluarin handphone, halo. Terus keluar dari situ. Pura-pura. Ya ich komme. Biar gak ketawa di depan Ya, mereka. Oh gimana God, tuh? seriusan. Kalau gue ketemu lagi, ntar gue fotoin. Atau pilihan kedua, anaknya laki-laki kali ini. Iya. Pasangan Michelin. Mhm. Oke, namanya siapa? Gitu, anak kedua. Ya, kita udah apa namanya? Mutusin, udah diskusiin. Udah berdiskusi ya. Iya. Anak ini akan kita kasih nama Shahrukh. Oh, oke, kayak Shahrukh Khan gue pikir gitu ya. Khan, ya. Oke, ada nama kedua. Ada apa? Tiger. Itu serius. Kalau di TK gitu ya, Shahrukh Tiger. Koma ya. Ya Tuhan, seriusan itu kan nama Tiger. Go Tiger, go. Oh God. Shahrukh Tiger. Salah apa anak ini? Ngerti sih perasaan lu gitu. Kayak bisa nggak nama gue nggak usah ada di Glückwunsch kartunya gitu, nggak usah. Kasihan sih. Ya. Kebayang sih anaknya ntar Ya. kayak gimana. Bully. Kayak kasihan ya kamu. Tapi ntar kalau misalkan anaknya gede, nggak zufrieden, nggak puas sama namanya, bisa diganti. diganti. Tapi tetap aja gitu. Iya. Kayak berapa tahun Lu gitu. harus 18 tahun hidup dengan nama itu dulu. Iya bener, kayak sakit. Mendingan gue dikasih nama Chantal deh kalau kayak gitu. Chantal gak apa-apa, Chantal terkenal kok sekarang. Iya, Shahrukh Tiger. Oke, kita lanjut soalnya udah lumayan lama juga Lama ya, gitu. lama Iya. banget. Nah, gue tahu lu sibuk banget kerja, kadang-kadang nyampe pagi gitu kan. Terus juga pokoknya dikit waktu gitulah. Nah, buat work life balance lu kayak gimana? Iya. Pertanyaan yang susah kayak buat saya ini, gak bisa ini. Apa itu work life balance? Gak ada di kamusnya dia. Work life balance gue itu berisi dengan tidur, Mhm.
Terus di Stuttgart ada yang namanya Markthalle. Jadi kayak pasar modern kecil gitu. Di Innenstadt, city center. Isinya barang-barang yang lu pengen tapi lu nggak butuh. Itu salah satu work life balance gue. Stress release lu pergi ke sana. Belanja. Dan tidur. Udah sih itu aja. Atau ngobrol sama Fajar. Kalau kita ketemu. Kalau ketemu. Tapi seru sih kalau bisa ngobrol sama lu juga gitu kalau ketemu. Stress relief. Kalau buat travel gitu lu nyempetin dong kayak setahun berapa kali gitu. Yes. Gue tipe orang yang jadi di sini jadwal cuti kita itu 32 plus hari. Kenapa gue bilang plus? Karena tergantung berapa banyak 24 hour on call yang lu bikin, lu dapat ekstra tambahan at the end of the year. Tapi lu bisa at least ngeplan dari awal 32 hari. Dan gue bukan tipe orang yang ngambil cuti panjang satu kali. Gue lebih seneng cutinya pendek tapi berkali-kali. Jalan-jalan itu selalu fun. Tapi kalau itu lewat terus gue nggak sabar nunggu jalan-jalan berikutnya. Jadi travel yang tidak pernah gue lakukan zaman kuliah, gue lakukan sekarang. Ya manfaatin lah. Amin. Iya. Kapan lagi? Ngapain juga gitu ya, capek-capek kuliah buat bisa kerja kayak gini. Terus juga apa yang lu dapetin gak dimanfaatin gitu. Iya. Ya, jalan-jalan. Biasanya kemana? Di Jerman atau keluar Jerman juga? Dua-duanya. Karena Jerman sendiri masih banyak juga yang belum pernah gue lihat. Banyak banget di sini ya. Jerman Timur misalnya gue belum pernah sama sekali ke sana. Which is bagus. Sisanya sih karena kita di Stuttgart, jadi dekat ke selatan gitu ya. Itali atau kalau kangen makanan Indo ke Belanda. Ke Belanda di sana. Ke Belgia. Dia banyak yang enak-enak makanan Indo. Atau so far sih paling jauh untuk Eropa. Südspanien. Oke. Spanyol Selatan, Alhambra dan lain-lain. Paling jauh untuk Eropa. Kalau di luar Eropa, kayak US, UK. Oh ya UK Eropa ya. Sekarang udah nggak ini, bukan Eropa lagi. Bukan EU, tapi bukan masih EU, di benua Eropa. Iya UK betul. Oh berarti itu yang paling jauh dong. Itu yang paling jauh. UK. Gak tahu jauhan mana. Alhambra sama London. Ya itulah ke situ. Gitu. Betul. Sama Indo, pulang Indo setahun sekali. Wajib ya, mama nunggu di rumah. Iya. Neng, grauin Neng. Sundanya keluar. Tapi lu di rumah gak ngomong bahasa Sunda kan sama nyokap lu? Iya, cuma sekolah doang. Cuma kalau pagi aja gitu, wilujeng enjing. Makanya dulu waktu keluar sama Stella tuh kayak lucu aja gitu. Dia bilang Mang, terus gue bilang Neng gitu. Soalnya kayak gak nyangka aja Stella bisa bahasa Sunda gitu. Itu muatan lokal wajib di SD gue gitu. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Keren sih. Mantap. Nah sekarang lu udah jadi Fahrärztin ya. Proses atau fase buat menuju ke titik ini tuh berapa lama? Kayak gimana gitu? 6 tahun, harusnya 5. Tapi gue memutuskan untuk tidak langsung ujian setelah 5 tahun. Iya. Sondan gue tunggu lagi 1 tahunan. Karena gue ngerasa belum siap mental untuk itu. Iya. Jadi total 6 tahun. Lulus tahun berapa? 2018. Pertengahan. Iya. Terus juga ada, kalau misalkan secara umum, bukan secara umum, kayak di recap gitu dari perjalanan lu ketika kerja di bidang ini dari awal terus sampai sekarang, tantangan yang paling banget terbesar yang lu alamin gitu ya, apa itu? Overcome pikiran lu sendiri tentang kerjaan lu, tentang gimana lu ngelewatin hari-hari lu, tentang getting over hal-hal yang terjadi di kerjaan, karena nggak semuanya menyenangkan gitu ya. Dan tetap melakukan apa yang lo lakukan setiap hari for the rest of your life. Itu sih. Emang awal-awal kayak gimana? Susah banget gitu?
lu kayak kepikiran terus atau apa gitu? Enggak, cuma lo atau gue ngerasa harusnya bisa begini, harusnya bisa lebih baik begini, harusnya Iya. bisa begitu gitu. Dan lu gak chill gitu mikirnya? Iya, gue nggak chill, Chill. enggak, karena ya Lu terlalu keras sama diri, idealisme, ya. Lu terlalu keras sama diri lu sendiri. Iya. Gue ngerti sih. Dan lu pengen ngasih yang terbaik yang lu bisa kasih gitu ke siapapun itu, unabhängig davon itu kolega atau itu pasien atau itu einfach teman-teman main lo. Betul. Gitu. Iya. Lu milih menghabiskan waktu dengan siapa gitu, itu Iya. ada hubungannya juga dengan kerjaan yang lo ambil gitu ya. Ngerti. Dan lu nggak bisa fair ke semua orang bersamaan. Iya benar. Jadi ya itu sih gitu, dan tetap tetap meyakini bahwa pilihan yang udah gue ambil sekarang itu emang pilihan yang pengen gue ambil. Iya benar. Dan I'll stay true to that. Turn out to be just fine. It's good. Yeah. Nih dari tahun 2007 pertama kali datang ke Jerman. Terus otomatis kan kayak banyak tantangan. Terus juga waktu pertama umur 18 tahun masih muda banget. Dan lu kayak nggak tahu gitu kayak Jerman tuh kayak gimana. Susahnya belajar di sini kayak gimana. Banyak perjuangan lah. Yeah. Kalau misalkan look back gitu ya, to the past, ada nasihat atau sesuatu yang pengen lu bilang sama diri lu Sama diri gue sendiri. sendiri. Ini gue jangan kayak gini, lu harus ke jalan ini gitu. Nggak ada sih. Bukan karena jalan gue perfect banget. Setiap orang nggak punya jalan yang perfect. Nggak ada. Tapi jalan yang gue jalanin dengan segala kesalahan dan kebenaran dan kebetulan yang ada gitu, itu yang bikin gue jadi gue seperti sekarang. Dan nggak ada satu hal pun yang gue sesalin atau gue sayangin karena gue tidak melakukan ini atau gue tidak melakukan itu, karena dengan failennya hal-hal itu gue gaining hal lain gitu. Chill aja style gitu. Nggak ada yang ngejar-ngejar, Benar-benar. nggak usah buru-buru, jangan menyanyiakan waktu itu benar, tapi itu tidak sama dengan Lu nggak jangan nikmat. lama-lama. Iya, benar. Chill aja, you'll get there, Benar. wherever there is, whenever there is gitu. Dan jangan terlalu banyak worries. Ngerti sih. Tapi wajar ya lo. Lu di Jerman sendirian. Terus juga lu harus bertanggung jawab buat diri lu sendiri. Betul. Terus juga lu kayak apa sih? Ada ekspektasi juga dari keluarga kan. Lu di sini sukses atau enggak? Tentu aja lu bakal khawatir. Tapi kadang-kadang kita tuh selalu keras sama diri sendiri gitu. Jadi terlalu mencemaskan banyak hal juga kan. Betul. Iya. Gue juga ya sama kayak gitu. Cuman manusiawi sih. Iya. Terus sekarang gimana nih kalau dibandingin sama dulu, Stella dulu sama sekarang kayak gimana? Apa yang paling berubah gitu? Well, gue nggak terlalu banyak worrying tentang hal-hal yang tidak bisa gue ubah gitu ya, atau untuk hal-hal yang masih still in the unknown. Betul. Living the day as it is. Nice. Jalan-jalan. Asik. Dan nggak usah banyak hete farat kete. Ya. Nine. Iya. Jangan berasumsi. Bener. Iya sih. Gue juga mikirnya kayak gitu sama sih. Mungkin ya hampir mirip-mirip gitu. Dan kayak gue juga berusaha buat kayak aplikasiin setiap hari. Soalnya itu gak gampang loh. Gue juga masih ada fase-fase kayak gitu sekarang. Dan itu gak gampang. Ya. Butuh waktu. Oke. Tapi itu manusiawi. Betul sekali. Kata lu bilang dari awal, tiap hari lu belajar, entah apapun itu gitu ya. Nah, 17 tahun di Jerman lama banget. Menurut lu Jerman kayak gimana selama lu 17 tahun di sini? Jerman memenuhi Ekspektasi lo? ekspektasi gue.
Jerman melakukan tugasnya untuk membentuk gue. Nggak lebih nggak kurang. Gue masih betah di sini. Yeah. Nggak tahu untuk berapa lama lagi. Sorry. Kalau misalkan dari keadaan politik sekarang tuh, yang itu alasannya kenapa gue bilang nggak tahu untuk nggak berapa tahu lama kan. lagi. Kalau misalkan nggak ada kayak gitu, mungkin gue bakal lebih legowo gitu Iya. untuk long term di sini. long term ya. Kalau ngelihat sikon sekarang, ya stabilitas di pekerjaan dan kehidupan gue ada. Tapi 5-10 tahun ke depan gue nggak tahu Who knows, gitu. apakah masih worth it Iya. untuk diperjuangkan gitu. Iya, ngerti. Gitu. Ya mudah-mudahan tambah baik aja. Amin, bukan di Jerman aja sih masalah kayak gitu. Di mana-mana, Betul. semua negara gitu Betul. ya. Itu tuh fase sih menurut gua. Iya. Iya. Masalahnya terus habis itu gue nggak tahu mau kemana Emang, gitu kan. kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Thank you banget nih Stella. Kayak waktunya lumayan lama juga, seru ngobrol sama lu. Satu pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, kayak satu hal yang mungkin pengen lu sampaikan buat orang-orang yang rencananya pengen datang ke Jerman, kuliah medicine juga, atau misalkan ngikutin karir yang sama buat lu, ada saran gak sih buat mereka? Belajar bahasa harus mantep. Wajib Belajar itu. bahasa. Yeah. Kita di sini nggak pakai mentalitas lu harus tahu semuanya dari awal, nggak. Yeah. Tapi gimana lo bisa tahu lebih banyak kalau lo nggak ngerti bahasanya, atau lo nggak ngerti gimana cara nanyanya. Itu kunci nomor 1 sih. Yeah. Belajar bahasa semantep-mantepnya yang lo bisa. Soalnya itu kayak ngebuka semua hal gitu ya, kesempatan lu di sini. Entah itu buat sosialisasi, Yeah. kerja, terus juga semuanya. Yeah. Itu kunci utama. Yeah. Kalau misalkan lu nggak bisa master satu hal ini, bakal susah. Yeah. Iya. Itu aja. Ngerti Itu sih. aja. Thank you banget nih. Sama-sama. Seru banget, kita udah hampir 2 jam, 1 2 jam. I don't Lama know, banget. lebih sih. Tapi nggak apa-apa. Oke. Sip. Mudah-mudahan buat kalian nih guys yang dengerin, lihat podcastnya sampai akhir ini, terinspirasi juga dari cerita Stella. Perjuangannya dia di sini nggak gampang, terus juga banyak tantangannya, terus juga ngorbanin banyak hal juga gitu sampai Stella ada di posisi sekarang. Dan buat kalian yang pengen yang merantau, terus juga pengen sukses gitu ya, ngebangun karir di tempat baru, dari cerita ini bisa menginspirasi juga buat kalian ya. Terima kasih udah diundang. Sama-sama. Nanti giliran gue diundang ke tempat lo ya. Iya. Anytime. Anytime, siap. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.